Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di dalam acara mimbar pagi GBI Host yang akan membawa kita di dalam perenungan sebelum kita melaksanakan kegiatan pagi kita. Kita melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami istirahat sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan pada pagi hari ini, menghirup udara yang segar, itu semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menjadi pembicara di dalam memberikan perenungan firman Tuhan, dan juga yang akan menonton, untuk kami boleh sama-sama diberikan pencerahan, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami kepada Kristus Yesus. Berkati perenungan ini di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13 didahului dengan sangat penting, yaitu ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara-saudara, tradisi perayaan Paskah bagi bangsa Israel itu adalah perayaan yang sangat besar, di mana semua orang Israel yang merantau ke luar negeri itu akan kembali ke Yerusalem untuk melakukan satu perayaan Paskah, di mana di situ akan dipersembahkan korban untuk penebusan dosa. Tentunya perayaan Paskah pun mengingatkan kepada konteks perjanjian lama tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir, bahwa tulah ke-10 tentang kematian anak sulung dari Raja Fir'aun dan sampai anak sulung dari seluruh binatang yang ada di Mesir mengalami kematian. Tetapi bangsa Israel tidak ada satupun yang mengalami kematian. Paskah adalah pembebasan dari kematian yang dikerjakan oleh Allah, di mana Allah menggantikan melalui yang namanya domba. Kenapa di dalam pasal 2 ini penulis menjelaskan sangat detail ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat? Karena itu adalah momen di mana banyak orang akan berkumpul. Dan tentunya yang kalau kita lihat di dalam poin ini, bahwa yang kita bisa tarik prinsipnya, reformasi atau pembaharuan di dalam tradisi Yahudi atau pelayanan Kristus itu dimulai di Paskah. Jadi Kristus mati di Paskah. Penting sekali momennya. Dimulai dari mana?
dimulai dari Kristus mati, yaitu dirinya sendiri. Saudara, di dalam konteks ini yang perlu kita pahami, ada Yesus Kristus, ada para pedagang, ada bait Allah yang megah, yaitu tempat ibadah orang Israel yang dibangun yang begitu sangat megah sekali. Tetapi ada yang sangat unik di sini. Fungsi bait Allah pada prinsipnya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks pada saat itu, peribadatan atau bait Allah bukan hanya sekedar untuk menjadi ziarah dan datang beribadah berbakti kepada Tuhan, tetapi sudah terjadi di situ transaksi ekonomi, di mana orang mencari keuntungan di dalamnya. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat sekarang, konteks dahulu dengan sekarang tidak jauh beda sekali. Bahkan sekarang transaksi ekonomi itu banyak sekali dilakukan di dalam gereja. Gereja hanya menekankan tentang ekonomi. Gereja hanya menekankan tentang pertumbuhan ekonomi. Dan itu dikritik keras oleh Kristus Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan dia membolak-balikkan meja para pedagang di situ. Bahwa pernahkah kita merenungkan bahwa gereja sudah beralih fungsi, di mana seharusnya bait Allah atau gedung gereja atau tempat orang-orang percaya berkumpul itu adalah simbolnya kehadiran Allah yang memberikan damai sejahtera. Tetapi justru kehadiran Allah itu tidak menjadi sesuatu yang penting, tetapi yang paling penting adalah mendapatkan keuntungan di dalamnya. Paulus juga mengatakan hal ini sangat penting. Dia mengatakan ibadah jikalau disertai dengan rasa cukup maka akan memberikan enggak. Saudara-saudara, banyak orang yang beribadah justru bukan karena dia memiliki rasa cukup di hadapan Tuhan. Banyak orang yang datang beribadah ke gereja itu karena dia tidak cukup akan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Banyak orang yang datang beribadah ke gedung gereja justru mencari kekurangan di dalam dirinya. Dan ini harusnya perlu direformasi dan harus kita renungkan. Seseorang yang datang ke bait Allah itu adalah orang yang sudah cukup akan Tuhan dan datang untuk bersyukur atas segala kecukupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Semestinya orang datang ke bait Allah itu hanya satu tujuannya, berjumpa dengan Allah dan memberikan hidup sesungguhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Yesus Kristus mengkritik keras hal itu. Saudara-saudara, ini menjadi poin penting untuk kita merenungkan. Baik sebagai seorang hamba Tuhan, baik sebagai seorang pemimpin gereja, ataupun kita sebagai seorang jemaat. Ingat, aktivitas ekonomi tidak dilarang oleh Tuhan. Mencari yang namanya kebutuhan bagi manusia itu tidak dilarang oleh Tuhan. Tetapi kita harus tahu konteksnya, kapan dan di mana. Kristus mengatakan hal itu. Dikatakan di ayat ini, ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sering sekali kita membuat tempat Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita membuat tempat Tuhan bukan untuk mendengar tentang firman Tuhan. Seringkali kita membuat tempat Tuhan bukan untuk melihat kebesaran Tuhan. Seringkali kita melihat tempat Tuhan bukan untuk menceritakan perbuatan yang besar akan Tuhan. Akan kita cari untuk mencari keuntungan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan keras. Tetapi apakah orang mau berubah ketika dia ditegur, diingatkan seperti itu? Orang-orang yang ada di situ, orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah, orang-orang Israel, mereka tahu pada dasarnya mereka salah di situ. Tetapi Tuhan Yesus tegur mereka, kau yang melakukan ritual keagamaan, engkau datang ke tempat ini mengelola bait Allah bukan untuk tujuan mempermuliakan Tuhan dan kau mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi engkau lakukan ini hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirimu. Apa jawab orang-orang Yahudi? Ayat 18.
Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Kita pasti paham betul konteksnya ini. Siapa Yesus? Dia baru tampil diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tidak punya pengikut. Dia hanya anak seorang tukang kayu. Dia mencoba melakukan perbuatan yang besar di bait Allah, di mana di situ banyak rabi, guru-guru dan lain-lain. Orang Yahudi mengatakan, siapa engkau berani berbuat demikian? Dan tentunya Tuhan Yesus pun mengatakan, jawab Yesus kepadanya, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan memulihkannya kembali. Mereka menantang Yesus, Yesus menantang balik mereka. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Yahudi. Bagaimana mungkin mereka merombak bait Allah yang dibangun begitu megah? Itu mungkin mereka akan memberikan salah satu, akan menjadi satu ancaman bagi mereka. Ketika bait Allah akan dirombak, mungkin mereka akan mengalami yang namanya penganiayaan ataupun bisa dibunuh. Karena bait Allah adalah simbol bagi bangsa Israel tentang hadirnya Allah. Tapi Yesus mengatakan, tapi prinsip yang penting di sini adalah orang kalau datang kepada Tuhan bukan karena Tuhannya, tetapi karena keuntungan bagi dirinya, maka ketika kebenaran itu datang untuk menegur orang itu, maka kebenaran itu tidak dibutuhkan oleh dia. Karena pada dasarnya dia datang bukan untuk mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Karena dia datang hanya untuk meraup keuntungan bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan semua yang terjun di dalam dunia pelayanan, jangan sekali-sekali pelayanan itu menjadi komersial untuk mendapatkan keuntungan. Atau jangan sekali-sekali pelayanan itu diperjualbelikan hanya untuk mendapat ekonomi. Bisa pergi ke kota A, bisa pergi ke kota B, bisa pergi ke luar negeri, bisa menikmati barang ini dengan satu dalil pelayanan kepada Allah. Maka itu akan menjadi sesuatu yang terkutuk, dan Allah akan datang dan akan menghancurkan semua pelayananmu dan tidak akan berbekas sama sekali. Ingat, Yesus Kristus sangat marah sekali. Di dalam konteks bait Allah sebagai gedung, Tuhan mengkritik orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam pribadi kita yang adalah bait Allah, Tuhan mengkritik secara personal kepada kita. Apakah kita betul-betul datang beribadah kepada Tuhan untuk mempermuliakan Dia, atau kita datang kepada Tuhan sebagai pencipta yang harus sujud syukur di bawah kakinya kepada Allah yang memang layak menerima pujian dan hormat. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan, Tuhan, saya sebagai seorang gereja, bait Allah di mana Engkau hadir di dalam tubuhku, janganlah kiranya aku jadikan ini menjadi satu jualan untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku. Tetapi biarlah ini aku jadikan menjadi satu proses ketundukan dalam Kristus, memurnikan hati saya untuk mematikan diri saya dan menghidupi Kristus di dalam kehidupanku. Biarlah kiranya pagi hari ini kita boleh merenungkan prinsip yang paling utama adalah kematian atas diri kita akan menjadi satu langkah awal untuk hidup di dalam Kristus. Kalau kita datang kepada Kristus, kita harus mati terlebih dahulu, dan biarlah Kristus yang hidup di dalam kita. Ingat, Alkitab mengatakan kalau kita mencari berkat-Nya, maka kita akan kehilangan pribadinya. Kalau kita mencari pribadinya, maka kita akan mendapatkan berkat dan segalanya yang kita butuhkan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang mengangkat kita, jangan sekali-sekali mengkomersialkan tentang diri kita sebagai pengikut Kristus, pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, ataupun komunitas kita di dalam bergereja. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Saya bersyukur buat pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang murni di dalam melayani dan beribadat kepada Tuhan. Jangan kami Tuhan menjadi seorang yang memetik keuntungan dalam fasilitas ekonomi, memperjualbelikan diri kami, memperjualbelikan tempat beribadah kami. Bahkan kami boleh berdagang di dalam gereja. Kami tahu hal yang paling prinsip yang Tuhan ingatkan kepada kami,
Jikalau kami datang kepada Tuhan, biarlah datang sungguh-sungguh, karena kami memang adalah ciptaan yang rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberkati kami semua di dalam aktivitas kami. Biarlah kiranya sepanjang hari ini kami boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati. Salam.